Shalom, saya Roslina. Saya mengucap syukur diberi kesempatan untuk bersaksi pada kesempatan kali ini. Jadi ceritanya sebulan yang lalu ketika saya mengurus surat ke Jakarta, tiba-tiba ya ada keluhan lah seperti itu di bagian perut saya. Ketika keluarga menyarankan saya untuk medical check up dan USG, akhirnya ketahuan ada miom di dalam perut saya sekitar 13 cm dan satunya lagi ukuran sekitar 10 cm. Jadi akhirnya diuruslah segala asuransi dan berkas-berkas yang diperlukan sampai akhirnya ditentukan tanggal untuk saya operasi. Waktu mendengar itu saya biasa. Maksudnya ya nggak terlalu takut, tapi ketika saya pulang mengurus banyak hal di rumah 1 minggu dan akan berangkat ke Jakarta untuk operasi, waktu itu tanggal 4 Oktober. Nah, ada perasaan banyak hal, perasaan takut secara manusia, terus nanti gimana ya prosesnya, ya banyak hal lah seperti itu. Tapi banyak dukungan dari pembina ABI, dari teman-teman pendoa, dari teman-teman semua. Gembala juga boleh menguatkan saya, dan bahkan ketika akan dilakukannya operasi gitu ya, dikuatkan juga sebelum saya masuk ke ruang operasi. Dan dari kejadian ini yang membuat saya kaget adalah ini kan tiba-tiba gitu, dan saya tidak pernah merasakan apapun, tapi tiba-tiba ada miom dengan ukuran yang cukup besar. Dan secara manusia kalau boleh berbicara, maksudnya kok bisa kejadian seperti ini gitu ya, maksudnya orang-orang pada heran karena saya biasa cukup aktif apalagi dengan anak-anak sekolah minggu. Tapi kalau diizinkan terjadi ini dalam hidup saya tahu Tuhan punya rencana, dan ketika saya boleh merasakan kejadian ini pun saya tahu Tuhan izinkan saya untuk boleh naik level lebih lagi, dan bahkan meresponinya dengan sekalipun ada kekhawatiran, ada ketakutan, tapi Tuhan mampukan saya untuk saya terus berserah, memampukan saya untuk percaya bahwa pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat, tepat pada waktunya, dan segala sesuatunya Tuhan cukupkan. Baik siapa yang nanti menjaga saya dalam proses saya setelah pasca operasi, saya tinggal di mana. Terus kebetulan papa saya memang Alzheimer, demensia, jadi dia harus tinggal juga di rumah kakak saya yang perempuan gitu. Terus ya banyak hal secara manusia banyak yang dipikirkan seperti itu, tapi saya percaya ketika kondisi ini terjadi, Tuhan turut bekerja dan segala sesuatunya mendatangkan kebaikan. Jadi saya belajar untuk berespon seperti yang kita sering dengar bahwa bukan benar atau salah, tapi yang penting respon. Tidak mudah pastinya untuk berespon benar, apalagi dengan kondisi seperti ini yang kayaknya tiba-tiba dapat sesuatu yang kalau dapat undian mungkin happy gitu ya, tapi ketika dapat sesuatu yang besar tapi penyakit kayaknya aduh pikirannya udah macam-macam. Tapi ya itulah Tuhan, caranya Tuhan untuk menolong setiap kita, caranya Tuhan untuk membuat kita semakin dewasa, caranya Tuhan untuk membuat kita juga semakin naik level dan semakin mengenal siapa Tuhan atas hidup kita. Demikian kesaksian saya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.